Anda boleh cari pendeta-pendeta di gereja-gereja, ada nggak khotbahnya menghina-hina Islam, membahas Islam pun nggak tertarik. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang mengasihi kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. So, teman-teman, kali ini saya akan mengajak ya teman-temanku semuanya untuk mencermati sebuah channel, ya. Nama channelnya cukup menarik, yaitu Mu'alaf Prince Channel, ya. Itu yang dikelola oleh saudara Andre namanya, ya. Andre masih muda, ya, masih muda dan cukup bersemangat, teman-teman, ya. Dia sangat bersemangat sekali untuk menyetop ya yang namanya kristenisasi. Dia katakan begitu, ya. Saya nggak tahu juga kristenisasi apa yang dia maksudkan, begitu ya. Dan juga dia akan terus bersuara, ya kan, dengan cara membongkar, katanya, membongkar kekristenan, ya. Kelemahan tentunya, kelemahan kekristenan, ya, terutama Alkitab yang dia serang, ya. Dia biasalah seperti mu'alaf yang lain, pasti nggak ngomong yang lain-lain lah, ya. Pasti ngomongnya pasti Alkitab, ya kan. Seolah-olah mereka menguasai Alkitab luar biasa, begitu ya. Saya lihat percaya dirinya lumayan, begitu ya, lumayan tinggi percaya dirinya. Tapi kalau saya amati, itu semuanya ngaur, teman-teman, ya, semuanya ngaur. Dan saya kasihan saja dengan viewer dia, ya, kalau mendengarkan apa yang dikatakannya ini, kemudian karena awam, begitu ya, awam, kebanyakan viewer dia Muslim, teman-teman, awam, akhirnya anggut-manggut aja gitu, manggut-manggut aja apa yang disampaikan oleh saudara Andre ini, dan seolah-olah itu benar gitu ya. Nah, karena itulah saya mencoba untuk meluruskan. Lagi-lagi saya akan meluruskan, ya. Andre bilang dia tidak akan berhenti, ya, untuk membongkar kekristenan ini, ya. Nah, karena sebelum kristenisasi ini di stop, katanya begitu, ya kan. Nah, enggak tahu dia bagaimana cara melihatnya kristenisasi. Kenapa dia tidak melihat islamisasi yang lebih heboh gitu ya. Lihat di NTT, ya, di kantong-kantong Kristen apa yang terjadi sekarang, heboh, ya. Anak-anak kecil saja dimualafkan, begitu ya, anak kecil yang sudah belum bisa mengambil keputusan dengan iming-iming ini dan itulah, ya. Kita sudah tahu ini sudah viral, jadi bukan rahasia lagi, begitu kan. Nah, jadi itu bagi saya nggak penting, ya. Silahkan saja, itu pendapat dia, tapi faktanya kan kita lihat di lapangan seperti apa. Nah, saya akan mengambil satu, ya, dari video dia. Banyak sih video dia, banyak, ya, tapi satu yang saya mau sorot dulu untuk saat ini. Mungkin yang lain-lain di waktu-waktu yang akan datang, mana yang perlu saya counter gitu ya. Tapi kalau tidak terlalu membodohi, ya is okay lah gitu ya. Tapi kalau sudah terlalu, ya gitu, saya harus counter itu, ya. Nah, ini salah satu videonya mengatakan bahwa ada 9, ya, ada 9 hal gitu ya, yang di dalam Alkitab itu sebenarnya diperintahkan, tapi tidak dijalankan oleh orang Kristen. Malahan orang Muslim, katanya, orang Islam malah yang menjalankan perintah Yesus yang ada di Alkitab, ya kan. Nah, atau istilahnya yang menjalankan firman, ya, firman Tuhan atau ketentuan-ketentuan yang ada di Alkitab, justru orang Islam yang menjalankan, dia bilang. Dia mengambil 9 macam, ya, 9 macam hal yang dijalankan oleh orang Islam,
tapi tidak dijalankan oleh orang Kristen. Padahal itu perintah di Alkitab. Begitu. Ya teman-teman ya. So teman-teman, kita akan mendengarkan dulu ya. Kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh saudara Andre ya tentang 9 pokok ya. 9 ajaran pokok Yesus yang tidak dilaksanakan oleh umat Kristen. Begitu ya judulnya ya. Nah, kita akan mendengarkan apa kata saudara Andre ini ya, teman-teman. Tulis 9 ajaran pokok Yesus yang tidak dilaksanakan oleh umat Kristen. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu sudah ada. Dan itu 9 pokok itu tuh yang tertulis yang ada di Alkitab sendiri. Bukan yang dibuat-buat oleh umat muslim, tidak. Itu di Alkitab sendiri. Jadi saya bukan menafsir, enggak. Saya bukan menafsir, saya bukan menambah-nambahkan. Kalau saya bohong, namanya Alkitab bohong. Selesai kan? Kan begitu. Karena saya berdasarkan bukti otentik dalil yang ada di Bible itu sendiri. Ya. Jadi contoh bahwa kayak Yesus mengajarkan sembahyang, ya kan, menghadap kiblat. Percaya nggak? Kata Abah. Ka'bah. Dalam Bible Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ka'bah ya? Saya ulang. Di Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Hah? Di mana tuh, Mas Andre? Kalau di Alkitab mengajarkan bahwa jika sembahyang harus menghadap ke kiblat dengan cara berlutut dan bersujud menyembah kepadanya. Sementara umat-umat Kristen sembahyangnya menghadap kemana aja yang mereka mau. Ya lokasinya di mana. Yang penting ada lokasi di situ. Oke. Kan gitu. Jadi siapa yang melaksanakan ajaran Allah? Yang ada di Bible itu siapa yang mengajarkan? Yang menjalankan. Umat Islam tetap di jalurnya. Oh gitu ya. Kiblatnya. Oke. Mau kita penjuru kemanapun, itu yang menjadi saya ngerasa masuk akal. Ya kan? Orang-orang bilang kiblat itu Ka'bah itu isinya batu aswad apa segala macam itu cuma pusatnya tetap ke Allah. Ya kan? Itu hanya titik. Jadi kayak kalau seandainya Oke lah. Tanda ya. Oke. Aduh, saya kok geli ya dengarnya ya. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah dia. Aduh teman-teman ya, bagaimana ya pemahamannya seperti itu gitu ya. Aduh. Ya. Sebenarnya begini teman-teman. Ya, sebenarnya begini. Seharusnya sebelum Mr. Andre ini ya, sebelum Mr. Andre ini membahas 9 pokok ajaran Yesus yang tidak dijalankan oleh umat Kristen tapi dijalankan oleh umat Muslim. Seharusnya dia bertanya dulu satu hal yang sangat penting, yaitu apakah Allah Alkitab itu sama dengan Allah yang ada di Al-Quran? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, apakah Alkitab itu firman Allah atau bukan firman Allah? Apakah Alkitab itu kitab firman Allah atau bukan? Nah, ini dua pertanyaan ya, yang tidak bisa dipisahkan ya. Pertama, apakah Allah yang di Alkitab itu ya diakui oleh Mr. Andre ya kan sebagai Allah yang harus disembah dan diimani begitu ya.
Kemudian apakah Allah ini sama dengan Allah yang ada di kitabnya yang sekarang, yaitu di Al-Quran? Sama enggak? Gitu kan? Nah, kalau sama, apa buktinya? Kalau tidak sama, apa buktinya? Itu dulu yang harus diklarifikasi, begitu kan? Terus yang kedua, apakah Alkitab ini diakui oleh Mas Andre ini sebagai kitab firman Allah? Ya kan? Kalau misalnya dia mengakui bahwa kitab ini firman Allah dan mengakui Allah Alkitab itulah yang harus disembah, harusnya dia nggak keluar dari Kristen. Kan begitu. Ngapain dia keluar dari Kristen? Begitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat itu pemahamannya kacau, ya. Dia tidak bisa membedakan, ya kan, peralihan tata ibadah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dia tidak bisa membedakan, ya. Dia tidak tahu yang namanya dispensasi zaman, ya. Dimana di perjanjian lama itu orang beribadah, ya, beribadah secara simbolik, ritualistik, jasmaniah, ya kan? Nah, di perjanjian baru kita disuruh oleh Allah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, ya, yaitu penyembahan yang tidak lagi terikat oleh waktu, penyembahan yang tidak lagi terikat oleh cara, tidak terikat lagi oleh tempat, ya kan? Nah, ini dia nggak ngerti gitu loh, makanya kacau balau, ya. Dia bertolak dari tata ibadah yang ada di Taurat, begitu ya. Tapi nggak benar juga, ya, tentang sholat. Dia bilang di sana diajarkan tentang sholat, begitu. Kalau saya tanya balik, mana ajaran tentang rukun sholat di Alkitab? Apakah hanya dengan berlutut lalu diterjemahkan itu sholat? Apakah dengan sujud itu diterjemahkan dengan sholat? Apakah menghadap bait Allah dulu bukan Ka'bah loh. Ya, dalam konteks perjanjian lama, bait Allah itu di Yerusalem, Mas. Ya, Yerusalem, bait Allah itu ada di Yerusalem. Masa di Ka'bah kapan? Ya. Jadi udah ngaco ya, ngaco banget gitu ya. Nah, bait Allah itu di Ka'bah. Di Yerusalem, bukan di Ka'bah. Ya. Ka'bah itu bait Allahnya orang Arab lah gitu ya. Tapi kalau namanya baitullahnya orang Yahudi itu di Yerusalem, bait Allah, ya. Nah, kemudian dia tidak juga mengerti bahwa bait Allah kita saat ini itu bukan lagi gedung, bukan lagi tempat, ya, bukan lagi satu lokasi tertentu, ya, tempat yang ada di lokasi tertentu. Bukan itu bait Allah kita, ya. Bait Allah kita di perjanjian baru, ya, karena kita sudah beribadah dalam roh dan kebenaran. Bait Allah kita adalah tubuh kita sendiri, ya. Makanya di firman Tuhan dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Bait Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu ya salah satu pribadi Allah. Makanya tubuh kita ini adalah bait Allah. Makanya harus dijaga kekudusannya, begitu, ya. Nah, ini tidak dipahami oleh Mas Andre ini, ya. Nah, 9 pokok, ya, yang dia bahas dalam videonya ini. Pertama tentang sholat, ya kan. Kemudian bahwa Yesus itu adalah utusan, ya. Jadi kata utusan diterjemahkan oleh Mas Andre itu seperti Allah mengutus nabi, rasul. Nah, itu kok konsep dia gitu ya. Padahal kata utusan yang dikenakan kepada pribadi Yesus Kristus itu berbeda, ya. Ya, boleh dikatakan Allah mengutus pribadinya sendiri, begitu, ya. Karena di Yohanes 1 ya dikatakan bahwa
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu sudah menjadi manusia. Nah, dari konsep ini itu tidak bisa disamakan bahwa sama dengan Allah sudah mengutus para nabi, ya, mengutus rasul gitu. Beda banget konsepnya, nggak sama gitu, iya kan? Nah, nanti saya bacakan ayatnya bahwa kata utusan yang melekat kepada Tuhan Yesus itu tidak sama dengan yang dipahami oleh Muslim, ya. Nah, kemudian dia membahas lagi tentang Allah, ya. Allah katanya hanya menyuruh menyembah kepada Allah yang esa, ya kan? Nah, dia kutip lah, ya kan? Dia kutip ayat, ya. Hai Israel, katakanlah bahwa Tuhan Allah itu esa, gitu kan? Nah, dia tidak tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang mengutip pernyataan Musa, ya, pernyataan Musa kepada bangsa Israel, ya, di Perjanjian Lama, gitu. Jadi Allah kita, ya, Tuhan kita itu esa, itu kita di sana bukan termasuk Tuhan Yesus, tapi Musa dengan bangsa Israel, ya kan? Nah, kemudian dia juga bicara tentang bersunat, ya, sunat katanya, ya, Kristen nggak bersunat, kemudian Islam bersunat, ya, kemudian berdoa, berwuduk, ya, berwuduk katanya. Nah, jadi di Keluaran 40 ayat 31 dia bilang di situ bicara tentang wuduk, ya kan? Nah, kemudian di Lukas 2 ayat 21 itu juga bicara tentang masalah wuduk, ya. Kemudian Paulus katanya, Rasul Paulus juga mengajarkan wuduk, gitu kan? Nah, itu aneh-aneh gitu. Muslim ini mualaf nih, kadang saya heran gitu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan, ya. Tapi kalau udah mengena ke ini dia, ya, untuk membenarkan apa yang dia katakan, dia kutip juga gitu, tulisan Rasul Paulus gitu, ya. Nah, lucunya kan di situ, ya, seenak udelnya gitu kan. Nah, kemudian yang keenam, dia juga tadi yang seperti saya katakan, ya, bahwa bersujud, berlutut, ya kan. Nah, dalam menyembah itu Muslim lakukan, Kristen tidak lakukan, gitu kan. Terus makanan haram mengharamkan, ya. Nah, ini juga dia kurang paham, ya kan, bahwa ini adalah bagian dari hukum Taurat gitu, ya kan. Kalau kita sekarang bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang haram, tapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang haram. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, seperti kata-kata kotor, makian, fitnah, hujatan, itulah yang haram begitu, ya. Bukan lagi apa yang masuk ke dalam. Kalau makan babi, ya, masuk ke dalam mulut, ntar besok pagi juga keluar ke dalam jamban, kan begitu, ya kan. Jadi haram halal itu udah berhubungan dengan kerohanian sekarang saat ini, bukan lagi ke makanan begitu. Makanan itu nggak ada ngaruh, nggak akan mempengaruhi hati kita begitu, ya. Kemudian ajaran ini mengafani mayat katanya, ya kan. Nah, mengafani mayat, ya. Nah, dulu kalau Yesus kan matinya dikafani, ya. Ke orang Kristen malah matinya dipakai jas, ya, didandanin gitu, ya, di make upin gitu kan. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab katanya gitu, ya. Nanti kita bahas. Kemudian ajaran berhijab, ya, ya. Nah, di 1 Korintus 11 ayat 5-6 dia kutip, ya kan, bahwa sebuah kehinaan bagi wanita kalau dia berdoa dengan kepala yang tidak bertudung, ya kan. Nah, jadi itu dia kutip, tapi ngutip ayatnya tidak tuntas, ya kan, tidak tuntas. Kemudian yang terakhir, ya, Yesus mengajarkan ucapan kata insya Allah, ya. Dia kutip Yakobus, ya, di kitab Yakobus, ya kan, Yakobus 4 ayat 13-14. Nah, ini 9 pokok ajaran yang dia bilang ini diajarkan oleh Alkitab, tapi tidak dijalankan oleh umat Kristen, tapi justru dijalankan oleh
umat muslim. Nah, begitu ya. Teman-teman, untuk supaya penjelasan saya lebih terang benderang ya, dan kita akan mengutip dulu ya, kita akan mengutip satu ayat ya teman-teman, satu ayat dari Ibrani 10 ya, yaitu tentang perpindahan ya dari hukum Taurat ya kepada kasih karunia, yaitu ya oleh Yesus Kristus ya, perpindahan tata ibadah ya. Nah, saya akan bacakan Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat ya, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri ya. Jadi jelas ya bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang ya. Jadi semua tata ibadah yang ada di Perjanjian Lama itu mengacu kepada penggenapan ya juru selamat yang akan datang, yang akan digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di situ jelas sekali. Dan di Perjanjian Baru ya, itu kita tidak lagi melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan di Perjanjian Lama, seperti yang disebut-sebut oleh Andre tadi ya. Dan walaupun dia menafsirkannya salah ya kan, salah kaprah ya. Nah, di sini kita baca di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian ya. Jadi Andre ya, Bapa ya, Allah itu sendiri sudah tidak mau lagi manusia ini menyembahnya secara yang Anda katakan tadi ya kan. Semua ritual-ritual ibadah jasmaniah itu, sunat ya kan, berdoa dengan sujud, ruku ya kan, berlutut ya, dan itu ada salah kaprah. Nggak ada hukum sholat di kitab Perjanjian Lama. Kalau toh ada orang yang orang yang berlutut, yang sujud, itu bukan berarti sholat ya kan. Dia nggak sujud rukut ada aturan seperti sholat ya kan. Kalau sholat itu kan ada aturannya gitu, sujudnya harus sekian, rukuknya harus sekian ya kan. Nah, bacaannya harus apa gitu kan. Kalau di Perjanjian Lama nggak ada yang begitu gitu, jangan ditambah-tambahin gitu ya. Jadi kalau ada 1-2 orang yang sujud, ya ruku langsung diterjemahkan mereka sholat, ya nggak begitu juga keles ya kan. Nah, jadi jelas di sini bahwa di Yohanes 4 ayat 23 itu Bapa menghendaki ya bahwa kita semua sekarang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi pakai badan, tidak lagi pakai pakai ritual-ritual tertentu gitu ya, tapi menyembah Bapa dengan hati ya. Hati kita dengan Bapa itu langsung ya, langsung. Itu berlangsungnya bukan 5 kali sehari, tapi 24 jam dalam satu hari. Selalu dalam connecting ya dengan Allah ya. Jadi apa yang dikatakan Andre itu udah masa lalu, udah ditinggalkan gitu ya, udah ditinggalkan, itu udah nggak dipakai lagi ya, udah nggak dipakai lagi ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa, coba kita lihat di Galatia 5 ya ayat 4 ya, perikopnya adalah kemerdekaan Kristen ya. Ini berbicara bahwa Yesus Kristus itu sudah memerdekakan kita sebagai seorang Kristen ya, memerdekakan kita dari segala bentuk perhambaan ya, segala bentuk peraturan-peraturan yang di Perjanjian Lama mengikat begitu ya. Nah, kita bisa baca di Galatia 5 ayat 4. Ini
khusus tentang iman dan hukum Taurat, ya. Nah, di sini dikatakan Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bahwa zaman Yesus Kristus, ya, itu adalah zaman kasih karunia, ya, zaman kasih karunia, merdeka dari berbagai macam perhambaan, termasuk perhambaan dosa, ya. Dalam beribadah pun umat-umatnya Tuhan Yesus merdeka dari bermacam, ya, seremonial dan ritual-ritual, ya kan. Tidak lagi, ya. Yesus Kristus sudah melepaskan kita dari itu semua. Kita sudah merdeka, ya. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, bukan lagi hamba, ya. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Dan Allah itu kita memanggilnya Bapa, ya kan? Begitu dekatnya hubungan antara kita dengan Allah, begitu, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang di zaman kasih karunia ini masih berharap kepada hukum Taurat, ya, masih berharap kebenaran hukum Taurat, itu lepas dari Kristus. Ini jelas, ya, ini jelas. Jadi kalau membaca Alkitab, kalau memahami Alkitab itu harus keseluruhan dalam konteksnya, Mas Andre, ya. Tidak boleh cuma comot 1-2 ayat lalu ditafsirkan. Anda harus tahu konsep perjanjian lama, konsep perjanjian baru itu seperti apa, ya kan? Peralihan tata ibadah dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu harus jelas, gitu, ya. Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu, gitu. Nah, hal-hal yang sudah dihentikan oleh Allah, yaitu hukum Taurat, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Harus tahu dulu arti menggenapi itu apa, ya. Apa artinya menggenapi? Menggenapi itu sudah terjadi, ya sudah, gitu, ya kan, gitu. Nah, itu namanya digenapi. Oke, teman-teman, kita akan mencoba mencermati, ya, 9 pokok ajaran kekristenan ini yang kata Andre ini dilaksanakan oleh umat Muslim, tapi tidak dilaksanakan oleh umat Kristen, ya. Pertama, katanya Yesus mengajarkan sembahyang. Tadi sedikit kita sudah bahas, ya, bahwa tidak ada ajaran sembahyang di dalam Alkitab. Jangan ngawur, ya. Tidak ada rukun sholat, itu nggak ada di dalam Alkitab, ya. Boleh Anda cari kalau ada, ya kan. Jangan langsung ditafsirkan ada 1-2 yang sujud, yang ruku langsung diartikan sholat. No, bukan begitu, ya kan. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa Yesus, katanya, ya, Yesus itu katanya utusan, ya, seperti yang dipahami oleh orang Muslim, gitu. Jadi Muslim ini lebih paham Alkitab, gitu kan? Dia lebih paham Alkitab sehingga dikatakan bahwa dia menjalankan apa yang dikatakan Alkitab, yaitu bahwa mempercayai bahwa Yesus itu hanyalah utusan, ya kan? Jadi bukan Tuhan, hanya utusan. Seperti Allah mengutus para nabi, ya kan? Makanya mereka percayai bahwa Yesus Kristus itu hanyalah nabi, ya kan? Nah, tentang ini, apakah Yesus Kristus itu utusan layaknya nabi biasa, manusia biasa yang diutus, ya? Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus Kristus itu dalam konsep utusan itu berbeda dengan nabi, rasul, dan manusia biasa lainnya. Tidak, ya, tidak sama. Karena apa? Karena dia adalah roh Allah, ya. Dia adalah roh Allah. Roh Allah itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Dan roh Allah ini sudah menjadi manusia, ya. Jadi beda gitu, ya. Kalau Allah mengutus Musa itu bukan roh Allah. Musa itu manusia biasa, begitu kan? Nah, kalau Yesus Kristus itu beda, ya. Yesus Kristus adalah salah satu dari pribadi Allah. Jadi dia mengutus pribadinya sendiri,
ya kan, mengutus pribadinya sendiri. Roh Kudus itu juga adalah salah satu dari pribadi Allah. Makanya dikatakan bahwa 3 pribadi, 1 hakikat, ya kan. Hakikatnya adalah Allah, pribadinya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya, itu jelas di Alkitab dikatakan demikian, ya. Itu yang disebut dengan Allah Tritunggal, ya. Jadi Allah yang esa di dalam Alkitab itu tidak sama dengan konsepnya Allah tauhid, ya, yang ada di Al-Qur'an. Esa dengan tauhid itu beda gitu. Kalau tauhid itu satu, ya kan? Ya, satu aja gitu, ya. Pribadinya satu, ya, hakikatnya satu gitu. Itu tauhid. Tapi kalau Allah Tritunggal itu esa dalam kesatuan gitu. Jadi 3 pribadi ini jadi satu dalam satu kesatuan. Itu esa dalam kesatuan namanya, ya. Jadi konsep esa Alkitab dengan konsep esanya Al-Qur'an itu beda begitu. Ini harus clear dulu gitu ya, jangan disamakan begitu. Nah, mungkin kita akan lihat ya, benarkah ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan. Mari kita buka ya, Yesaya 63. Ya, Yesaya 63 ya. Nah, saya akan bacakan untuk Anda semua ya. Nah, apakah betul ini nubuatan terhadap Tuhan Yesus ya? Ini nubuatan untuk Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan Allah sudah tahu gitu bahwa tentang utusan ini akan jadi perdebatan nantinya. Makanya di sini sudah tertulis, sudah dijelaskan siapa itu Yesus Kristus. Ya, juru selamat itu siapa gitu ya. Nah, saya akan bacakan Yesaya 63 ayat 8 ya. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ia huruf besar ya, ia huruf besar loh, bukan ia huruf kecil. Berarti ini maksudnya adalah si juru selamat ini ya. Ia menjadi juru selamat mereka ya, yaitu Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri, umatku katanya, berarti ku-nya ini ya. Nah, jadi dalam segala kesesakan mereka, jadi ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, ya, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, jelas ya, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya, ya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala, ya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, ya. Dan ia sendiri berperang melawan mereka, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Jadi ini nubuatan terhadap juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Nah, makanya di kitab Yohanes juga dikatakan bahwa ia sudah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, ya, tidak menerimanya. Tapi mereka yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, ya teman-teman. Jadi jelas di sini di kitab Yesaya dikatakan bahwa dia bukan seorang duta atau utusan, ya, tapi dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya. Apa kurang jelas? Apakah kurang jelas, Mas Andre? Kenapa Anda tidak membaca ayat ini? Ya, karena kitab ini saya katakan adalah Alkitab itu adalah kitab nubuatan. Ya, jadi apa yang ada di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, gitu. Jadi jangan baca Perjanjian Baru saja, gitu. Di Perjanjian Lama jangan diabaikan nubuatannya, karena itu sangat menentukan, begitu ya. Nah, kemudian di Yesaya 9 ayat 5 ya. Saya katakan lagi, ya, siapa itu Yesus Kristus? Ya, apakah dia seperti yang Anda pahami sebagai utusan ataukah dia Allah itu sendiri? Ya. Nah, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Perhatikan baik-baik. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
4 sebutannya, ya. Nah, inilah Yesus Kristus, ya, dan sudah digenapi di perjanjian baru 700 tahun kemudian, ya. Jadi kitab Yesaya ini ditulis 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia, ya, digenapi secara akurat, ya. Nah, jadi jelas, ya, bahwa Yesus Kristus sebagai utusan dalam tanda kutip itu konsepnya tidak sama dengan yang kalian pahami, ya, muslim-muslim, ya. Jadi Allah mengutus rohnya sendiri, pribadinya sendiri. Makanya orang kalau keluar dari konsep Allah Tritunggal, dia tidak akan bisa menjelaskan ini, gitu ya. Nah, itulah konsep Allah di Alkitab, ya. Di video saya pernah katakan, di video-video saya yang lain, ya, bahwa kita akan bisa mengenal Allah sejauh Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita, ya. Kita tidak akan bisa mengenal Allah, ya, kalau bukan Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita, begitu. Ya, ini harus dipahami baik-baik. Jadi jangan mengada-ngada, jangan mengarang-arang, begitu ya. Nah, kemudian yang dibahas lagi oleh Andre adalah, ini sudah saya singgung tadi, ya, bahwa Allah di Alkitab katanya hanya menyuruh untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Kata dia yang tauhid. Hello, tauhid dengan Esanya di Alkitab konsepnya beda. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, di Allah Alkitab yang Esa itu adalah dalam satu kesatuan, 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi 1 hakikat, yaitu Allah. Oke? Nah, kemudian berwudu. Bersunat, ya. Bersunat. Bersunat. Tahu nggak sejarah sunat apa ya? Itu adalah tanda perjanjian dulu, ya. Perjanjian Allah kepada Abraham, ya kan? Nah, kemudian juga bersunat itu sebagai bagian dari ibadah perjanjian lama, ya kan? Nah, yang ini yang sudah ditinggalkan oleh tidak diajarkan lagi oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Karena mau orang bersunat, mau tidak bersunat, sama di mata Tuhan. Anda sekarang mau bersunat, ya silahkan aja. Tapi itu bukan lagi bagian dari ibadah, ya kan? Karena sudah digenapi di perjanjian baru. Sekarang orang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sunatnya itu adalah sunat hati, ya, sunat rohani. Apa artinya sunat rohani? Hati Anda, kulit khatan, ya, kulit hitam dari hati Anda yang busuk itu, ya, yang kulit tua itu yang busuk itu harus dibuang. Seperti apa? Rasa benci, ya, rasa dendam, ya, dari hati Anda, kebencian, kemarahan, ya, yang ada di hati Anda, itulah yang harus disunat, gitu. Itu yang harus disunat, ya. Jadi sudah beda konsep, ya. Jadi bersunat secara fisik itu terserah, bukan lagi dianggap sebagai sebuah ibadah, ya kan? Nah, tapi kalau toh bersunat dengan pertimbangan kesehatan, ya silahkan saja, tidak ada masalah, gitu, ya. Nah, atau dengan pertimbangan lain, gitu, ya, itu silahkan saja, gitu. Tapi tidak lagi itu sebagai ibadah, tidak lagi itu dilihat oleh Allah sebagai ritual ibadah, gitu. Tidak, karena sudah digenapi, ya, dalam ibadah, dalam roh dan kebenaran, ya kan? Kemudian berwuduk, ya kan? Berdoa itu harus berwuduk, gitu kan? Ya dulu begitu memang. Karena apa? Karena kebersihan fisik menyimbolkan kebersihan hati dulu, ya, di perjanjian lama, gitu kan? Nah, begitu juga kaitannya dengan makanan haram, ya. Binatang-binatang tertentu dikatakan haram itu karena melambangkan dosa, ya kan? Nah, jadi kalau babi itu melambangkan dosa, gitu. Makanya waktu Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan itu lari ke dalam babi, gitu, ya. Dan babinya terjun ke jurang, begitu kan? Nah, karena babi dianggap sebagai lambang dari
ketidakkudusan, begitu ya. Nah, tapi sekarang tidak lagi makanan yang menentukan orang kudus atau tidak kudus, ya, tetapi hatinya, ya. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut, nah, itu tidak akan menajiskan orang, gitu. Yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari mulutnya. Nah, ini ibadah dalam roh dan kebenaran tingkat levelnya udah tinggi, gitu, ya. Jadi bukan sekedar jasmani begitu, ya, udah tingkat tinggi tata ibadah dalam roh dan kebenaran ini, ya. Udah Pentium berapa itu kalau komputer, ya. Jadi yang haram itu yang keluar dari mulut, caci maki, fitnah, hoax, berita hoax, ya kan. Nah, hujat-hujatan gitu ya, menghujat orang, itu yang mengharamkan, yang menajiskan orang itu, gitu. Bukan lagi Anda silakan aja makan babi mau 1 kilo 1 kali makan, ya, silakan gitu, ya. Mau makan apapun silakan, asal itu berguna, ya. Firman Tuhan mengatakan semua boleh dimakan asal itu berguna, ya. Tapi kalau tidak berguna ngapain Anda makan, ya kan. Nah, itu kan kembalilah ke pikiran kita sehat apa enggaknya, gitu. Sesuatu yang tidak berguna, misalnya batu Anda makan untuk apa? Apakah berguna, gitu kan. Nah, jadi ini harus dipahami betul-betul, ya, terutama oleh Mas Andre, ya. Mas Andre waktu jadi Kristen dulu belajarnya bagaimana saya juga nggak tahu, ya kan, kok sampai begini-begini aja nggak paham, gitu kan, ya. Nah, kemudian ajaran berhijab. Nah, ini saya punya satu video khusus yang membahas tentang berhijab ini, gitu ya. Kata Mas Andre, ajaran Kristen itu berhijab, menyuruh wanita itu berhijab, ya kan. Nah, kok wanita Kristen tidak berhijab? Nah, gitu ya Mas Andrea. Dia mengutip 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6, ya. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Nah, mungkin saya bacakan, ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, ya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, ya. Nah, tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, ini yang dikutip oleh Mas Andre, titik sampai di situ dia kutip, gitu ya, tanpa dia mencoba untuk memahaminya, begitu kan, untuk memahaminya bahwa ini, ya, bahwa ini dikatakan, ayat ini mengatakan bahwa kalau wanita itu misalnya berdoa, ya, kemudian dia tidak bertudung, ya, tidak bertudung, itu sama dengan dia mencukur rambutnya, gitu. Ya, kalau dia tidak bertudung sama dengan dia mencukur rambutnya, ya. Nah, artinya kalau dia tidak berambut, nah, ya, saya balik kata-katanya. Kalau dia tidak berambut, botak, maka dia harus bertudung. Itu maksudnya, ya. Kalau dia tidak punya rambut seperti saya ini nih, botak, ya, saya harus ambil tudung dong, kain, ya kan. Masa saya botak-botak itu berdoa, ya kan. Nah, lanjutkan, ya, apa yang saya jelaskan ini kita lanjutkan ke ayat 13-nya, ya. Nah, ayat 13-nya perhatikan baik-baik, ini nyambung ini, ya. Jadi Andre hanya mengutip separuh ayat tapi tidak tuntas sampai ke bawah, makanya dia nggak ngerti, gitu kan, salah paham, ya. Makanya dia mengatakan wanita harus berhijab, berjilbab, begitu kan. Nah, ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Nah, garis bawahi kata bertudung dulu, ya, kata bertudung. Di sini nggak bicara selendang, nggak bicara kain, nggak bicara apa ya, itu hijab, nggak bicara itu. Bertudung, ya, apa maksudnya bertudung? Mari kita lanjutkan ayatnya, ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, loh, ya, laki-laki nggak boleh berambut panjang, ya. Kalau laki-laki berambut panjang itu sebuah kehinaan, ya kan? Nah, lanjut.
Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, ya. Jadi wanita berambut panjang seperti saya ini adalah sebuah kehormatan. Makanya disebut juga rambut itu adalah mahkotanya wanita, ya. Karena ini merupakan kehormatan, ya, bagi seorang wanita berambut panjang. Sebab ini kata kuncinya, Mas Andre, ya. Tolong dengarkan ini baik-baik, ya, dan teman-teman yang lain juga dengarkan baik-baik, ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. So, jadi teman-teman, penudung itu apa, teman-teman? Rambut, ya, rambut, ya, diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Paham maksudnya? Jadi wanita kalau berambut panjang seperti saya ini, inilah penudung saya, inilah tudung saya, inilah hijab saya, inilah jilbab saya, begitu. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, ya. Jadi Tuhan mau wanita itu berambut panjang, gitu. Karena rambut panjang itu adalah sebuah kehormatan bagi wanita, ya. Jadi kalau dia berdoa, ya, dengan rambutnya yang panjang, itu rambutnya inilah sebagai penudungnya, gitu, ya. Jadi jauh banget dari apa yang dipahami oleh Mas Andre itu, gitu. Coba deh buka video saya, ya, di channel saya, apakah wanita Kristen wajib berhijab? Ya, coba Anda akan dapatkan jawaban yang tuntas di situ, ya. Saya sudah bahas kok. Oke? Nah, jadi jangan salah kaprah lagi, ya. Jangan salah kaprah. Saya selalu nasihatkan baca ayat sampai tuntas. Jangan cuma baca sepotong-sepotong langsung disimpulkan, akhirnya salah, begitu, ya. Sayang sekali. Saya kasihan bagi mereka yang mendengarkan Anda ini, ya. Ya, jadi Anda menginformasikan sesuatu yang nggak benar, yang salah kaprah, itu akhirnya menyesatkan. Jadi bukannya mencerdaskan viewer Anda, malah membodohi, begitu kan? Ya, mereka kan nggak tahu apa-apa, mereka cuma manggut-manggut aja gitu, seolah-olah apa yang Anda omongin benar semua, gitu, ya. Padahal enggak, gitu, salah kaprah semuanya apa yang Anda ngomong, ya. Jadi jangan saya sih nggak heran kenapa Anda jadi mu'alaf kalau Anda pemahaman Alkitabnya seperti ini, gitu kan. Nah, oke. Nah, kemudian Yesus terakhir nih, Yesus mengajarkan ucapan kata insya Allah. Ya, kalau ini sih apa namanya? Oh, ini sudah benar, gitu, ya. Saya juga sering mengatakan ini, tapi cuma saya malas memakai kata insya Allah, pakai aja bahasa Indonesia, ya. Ya, kalau besok Tuhan mengizinkan, ya, saya akan ini, itu, saya akan ini dan itu, gitu. Kalau Tuhan mengizinkan, gitu kan. Nah, tapi persoalannya banyak orang menyalahgunakan kata insya Allah ini, gitu, ya. Ini yang jadi masalahnya, ya. Kata insya Allah ini diperkosa untuk apa? Untuk menyelamatkan diri, gitu, ya, untuk melindungi kebohongannya, gitu, untuk membenarkan ketidakdisiplinannya, begitu, ya. Dan orang-orang yang tidak berintegritas sangat senang dengan kata insya Allah ini, gitu. Itu kata tegasnya begitu, ya. Mereka memperalat kata insya Allah ini, ya, karena mereka tidak berintegritas. Contoh, berjanji, ya, hari ini kita buat janji, ya kan, kita buat janji mau ketemu, ya kan, besok jam 2 siang, ya. Nah, saya ingin kepastian dong, karena kan saya juga punya schedule yang lain. Saya ingin kepastian dong, ya. Nah, saya katakan, oke, Ibu, besok, ya, kita bertemu jam 2 siang di kantor saya, ya. Insya Allah, Bu, insya Allah. Loh, kok insya Allah, gitu kan? Kenapa? Apa yang menghalangin Ibu besok untuk tidak datang? Karena ini bisnis loh. Jadi banyak orang di luar sana itu menyalahgunakan, ya, kata insya Allah ini, atau kata mudah-mudahan, ya, atau jika Tuhan mengizinkan ini, ya, menyalahgunakan karena mereka tidak berintegritas, tidak punya integritas, gitu, tidak bisa disiplin untuk memenuhi sebuah janji, begitu, ya. Nah, kalau sudah berjanji, itu kita harus berusaha untuk memenuhi janji kita, gitu.
Ya, jangan kata insya Allah itu hanya basa-basi gitu ya, dijadikan kata basa-basi gitu, daripada mau ngomong tidak nggak enak ya, ngomong aja insya Allah gitu. Kan banyak begitu di luar sana, saya sih banyak ketemu gitu ya. Sebenarnya dia nggak mau datang gitu, dia nggak mau datang ya, cuman dia nggak enak ngomong saya nggak bisa datang, akhirnya dia ngomong insya Allah. Pernah satu kejadian waktu saya masih di Jerman ya, ini suami saya yang mengalami ya, suami saya yang cerita gitu. Jadi beliau ini biasa di weekend ya kan, senang mengundang teman-temannya ke apartemennya untuk makan-makan masakan Indonesia gitu kan. Kebetulan suami saya ya bolehlah pintar memasak gitu ya, dia pintar bikin mie goreng, dia pintar bikin sate, dia pintar bikin pempek gitu kan. Nah kebetulan itu ulang tahunnya juga, waktu saat itu ulang tahunnya gitu. Jadi diundanglah teman-teman bule, ini kan paling senang masakan Asia gitu ya. Nah diundanglah gitu. Nah pas mengundang orang Indonesia gitu kan, dia bilang ya insya Allah ya saya datang. Kata suami saya, Anda bisa datang apa enggak gitu kan, karena saya akan menyiapkan untuk sekian orang gitu ya, sekian porsi ya kan. Kalau yang datang 20 orang ya, dan termasuk Anda, maka saya akan siapkan 20 porsi gitu kan. Nah, bagaimana kalau saya sudah siapkan 20 porsi, Anda tidak datang? Satu porsinya siapa yang makan? Gitu kan? Nah, jadi sekarang terus terang aja, Anda bisa datang atau tidak? Akhirnya dia bilang, iya ya saya nggak bisa datang. Nah dari tadi harus ngomong seperti itu, nggak bisa datang gitu ya. Jangan ngomong insya Allah gitu, tapi nggak datang gitu kan. Akhirnya orang masak jadi mubazir gitu kan. Nah kemudian ada lagi satu cerita tentang kata insya Allah ini. Pak RT sedang membagikan surat-surat edaran di perumahan di mana dia di situ, ini komplek perumahan dia ya. Nah dia di situ membagikan ke rumah-rumah surat edaran, kita akan gotong royong ya. Diedarkannya hari Jumat, gotong royongnya hari Minggu ya kan. Maka setiap rumah dikasih satu surat supaya ada wakil dari rumah ini yang bisa ikut gotong royong, membersihkan selokan dan sebagainya gitu kan. Nah, habis diedarkan surat diumumkan juga tuh dari masjid ya kan, pakai speaker ya kan, bahwa hari Minggu kita akan gotong royong. Nah waktu mengantarkan surat itu ada yang bilang insya Allah ya Pak ya, insya Allah kalau besok nggak ada halangan gitu kan, insya Allah lah saya datang gitu kan. Nah pas hari minggunya hanya 2 orang yang nongol ya, hanya 2 orang yang nongol bawa cangkul ya kan, bawa apa itu ya untuk bersihin rumput gitu kan. Yang lainnya kemana gitu, sampai Pak RT-nya jadi geram sekali gitu ya, kok kayak gini gitu kan, juga gotong royong sekali-sekali nggak ada yang datang, cuma 2 orang ini gitu. Akhirnya nggak jadilah gotong royong, cuma 2 orang ngapain gitu kan, nggak bisa juga, akhirnya diundur gitu kan. Nah tapi Pak RT-nya udah mikir nih gimana caranya ya. Nah akhirnya Pak RT-nya umumkan lagi nih ya, bikin surat lagi ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah, bahwa hari Minggu akan diadakan pembagian sembako ya, berkumpul semuanya di kelurahan begitu ya. semua berkumpul di kelurahan dan akan mendapatkan sembako dari pemerintah. Oke. Hari Minggu belum waktunya ya, pembagiannya jam 9. Jam 7 udah antrian di kelurahan ya. Udah berbaris panjang ya kan. Nah, mereka menunggu ya. Waduh, lumayan nih dapat sembako ya kan ya. Pembagiannya jam 9, jam 7 udah ngantri. Lama ya. Lama ini menunggu ya masyarakatnya Pak RT ini. Sampai udah 1 jam lewat, Pak RT-nya nggak nongol-nongol. Sampai jam 11 udah zuhur nggak nongol juga. Akhirnya
masyarakat ini pulanglah satu-satu ke rumahnya, gitu kan. Nah, pada waduh, biasalah omongannya gimana. Oh, itu Pak RT itu bohong apa-apa gitu. Pak RT-nya bilang, kan saya ngomongnya insya Allah. Mengapai marah ke saya gitu. Kalau Allahnya tidak mengizinkan ya jangan marah lah, ya kan. Kan saya ngomong insya Allah. Sama waktu Anda saya undang ke Gontor Royong, ngomongnya juga insya Allah. Ya akhirnya semua juga jadi nggak bisa ngomong ya kalau kayak gitu kan. Nah begitu teman-teman. Jadi memang di masyarakat kita itu jadi latah banget ngomong insya Allah itu gitu. Ya, tapi kalau di luar ya, di luar kebetulan saya lama di Eropa itu nggak ada tuh pakai kata insya Allah gitu ya. Tapi semua berjalan dengan baik gitu. Ya, mereka tidak kenal kata insya Allah, nggak ada gitu. Tapi semuanya berjalan sesuai semestinya. Mereka bisa tepat janji, mereka punya integritas yang sangat tinggi, ya kan? Sekarang begini, orang mau berbisnis dengan Anda, ya. Nah, berbisnis dengan orang luar misalnya. Nah, tapi Anda ngomongnya insya Allah, saya garansi Anda nggak akan di blacklist, nggak akan pernah diajak bisnis lagi kalau ngomongnya insya Allah. Ya, namanya bisnis itu orang itu sudah persiapkan sedemikian rupa kalau untuk meeting ya, untuk meeting, untuk mengatur segala sesuatunya, untuk kerjasama gitu. Anda ngomong insya Allah, udahlah ya ke laut aja gitu kan. Oke lah teman-teman ya. Ya saya rasa ya teman-teman, apalagi nih ya yang dibahas oleh Andre ini ya. Oh, oke. Oh, dia mengatakan begini, dia akan terus ya membuat video ya kan untuk membongkar kekristenan ini selama kristenisasi tidak di stop ya. Nah sekali lagi saya bilang nggak ngerti saya apa yang dia maksud kristenisasi ya kan, dan apa kemudian dia bilang kalau masih ada yang menghujat-hujat Islam, menghina-hina Islam, dia akan tetap membuat video. Saya juga nggak ngerti siapa yang menghujat Islam, siapa yang menghina Islam, ya kan? Kok merasa sendiri gitu kan? Padahal yang apa sebaliknya mah iya gitu. Lihat aja khotbah-khotbahnya ustadz-ustadz, ya kan? Anda boleh cari pendeta-pendeta di gereja-gereja, ada nggak khotbahnya menghina-hina Islam, membahas Islam pun nggak tertarik, ya kan? Nggak tertarik untuk membahas agama Anda, ya. Saya bisa pastikan saya sudah lama jadi Kristen dan satu kali pun pendeta saya nggak pernah tuh ngebahas Islam. Untuk apa? Kita setiap kebaktian membahasnya firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nggak penting amat gitu ngebahas agama orang, ngapain gitu ya. Ya kan? Apalagi kita meyakini bahwa Alkitab satu-satunya firman Allah itu ada Alkitab. Ngapain kita bahas kitab-kitab yang bukan gitu kan? Yang di luar Alkitab. Nggak penting banget gitu ya. Oke, teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu ya untuk membahas Mas Andre ini. Semoga dia tercerahkan ya oleh apa yang saya sampaikan dan bisa juga menambah wawasan dia. Semoga suatu saat nanti dia bisa menyadari kekurangan dia dan bisa merenungkan kembali apa yang sudah dia putuskan ya. Oke teman-teman, kita berharap kita semua dilindungi oleh Tuhan, sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, and share video ini, dan komen-komennya ditunggu ya. Karena komen-komen Anda luar biasa dan pasti kalau saya ada waktu semua akan saya baca dan saya jadikan itu sebagai amunisi ya, menambah semangat saya untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi ke depannya. Ya teman-teman, dan please iklannya jangan di skip ya, iklannya jangan di skip. Itu adalah bentuk dukungan Anda terhadap channel ini agar tetap bertumbuh dan berkembang ya, supaya Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan ke seluruh penjuru bumi ya. Teman-teman, sekian dari saya untuk kali ini ya. Saya berharap kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus ya, selalu berada dalam kasih Tuhan Yesus, dalam sukacita, damai sejahtera sampai selama-lamanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.